Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinata Naria dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya ingin memenuhi salah satu tugas dari Bapak Bambang Suteja selaku dosen mata kuliah Pancasila. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, nilai-nilai Pancasila, yang kedua, kenapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menurut saya pribadi, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, saling toleransi antar umat beragama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lain-lain. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam bermusyawarah. Mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya pribadi. Semoga teman-teman bisa memahami. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai 2 teman saya dan 1 warga di dekat rumah saya. Mari kita simak videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini saya ditemani oleh salah satu warga yang bernama Bapak Eli. Ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, mohon dibantu untuk menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apakah Pancasila telah diterima oleh masyarakat sebagai dasar negara Indonesia? Kalau menurut pendapat saya ya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari yang ditemukan di masyarakat, jelas sudah diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia bahwa dasar negara itu adalah Pancasila. Bagaimana pendapat Anda tentang aktualisasi Pancasila di kehidupan sehari-hari? Nah, dalam aktualisasinya mungkin belum menyeluruh ya, hanya sebagian masyarakat yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan mereka sehari-hari. Banyak. Contohnya, masih ada pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin seperti itu ya. Jadi belum menyeluruh masyarakat Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah hukuman mati yang ada di Indonesia termasuk pelanggaran HAM? Hukuman mati termasuk pelanggaran HAM di Indonesia. Ini tergantung sudut pandangnya ya, pelanggarannya. Apakah hukuman mati tersebut dianggap pelanggaran HAM ya, tetapi kalau di pengadilan diputuskannya seperti itu, berarti sesuai dengan tindak kriminal atau kejahatannya yang menuntut hukuman mati. Seperti misalnya teroris. Nah, di Indonesia ya, itu ada beberapa teroris yang memang hukumannya hukuman mati. Nah, itu jelas sesuai karena mereka juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah ya. Kemudian ada lagi hukuman mati untuk kasus narkoba. Nah, biasanya itu sesuai dengan barang bukti, apakah peran dia sebagai pengedar dan sebagainya. Jadi menurut saya hukuman mati di Indonesia itu tidak melanggar HAM apabila hukuman matinya itu diputuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir,
secara umum ya berdasarkan nilai Pancasila ya itu sudah jelas ya melanggar, karena setiap orang itu punya hak untuk hidup. Apapun kesalahannya misalkan ya bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Jadi untuk secara umum hukuman mati ya jelas itu melanggar nilai Pancasila. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Aliana Syurok. Boleh saya hai? Halo. Oke. Nah, Lea, di sini aku ada beberapa pertanyaan. Mohon dibantu untuk menjawab ya. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana sih menurut kamu tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu menjaga toleransi atau saling hormat menghormati antar umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Nah, yang kedua itu menghargai perbedaan. Karena kan Indonesia banyak terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat ya. Nah, itu makanya penting banget. Dan kedua, nah yang ketiga, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan bangsa. Nah, yang keempat, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang bantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Oke, terus kenapa ya sampai saat ini sebagian orang masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Mungkin karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, toleransinya juga kurang antar masyarakat. Oke. Terus apa ya yang kamu ketahui tentang HAM? HAM itu kan hak asasi manusia ya. Nah, itu berlaku untuk semua warga Indonesia seperti hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Oke. Terus bagaimana sih pendapat kamu tentang hukuman mati yang diterapkan di Indonesia termasuk pelanggaran HAM atau enggak? Menurut saya hukuman mati diberlakukan di Indonesia itu tidak bisa dibenarkan sebab di dalam hak asasi manusia atau HAM, manusia berhak untuk hidup. Nah, kalau misalnya ada yang melakukan kejahatan sebaiknya dihukum pidana selama 20 tahun atau maksimal seumur hidup. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah hukuman mati termasuk melanggar nilai-nilai Pancasila? Ya, jika dilihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hukuman mati tidak bisa dibenarkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Lea sudah membantu saya menjawab semua pertanyaan. Sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Melia. Saya hai dong. Hai. Oke. Di sini aku ada beberapa pertanyaan, nanti tolong dibantu dijawab ya. Oke. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus bagaimana pendapat kamu tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghormati antar umat beragama dan tidak merendahkan agama maupun memeluk agama lain, saling mengedepankan sikap toleransi antar masyarakat, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bergotong royong, saling bekerja sama, menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Oke.
Terus, mengapa sampai saat ini sebagian orang masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Karena sebagian masyarakat tingkat kesadarannya yang masih kurang dan kurangnya toleransi antar masyarakat. Lalu, apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia termasuk pelanggaran terhadap HAM? Tidak, karena penerapan hukum mati di Indonesia hanya diberlakukan kepada tindak kejahatan yang berat seperti narkoba, yang jelas-jelas sangat merugikan generasi bangsa. Banyaknya korban-korban anak bangsa yang dirugikan oleh narkoba, maka dengan memberikan hukuman mati itu sudah ikut menyelamatkan dan melindungi HAM orang serta Oke. Pertanyaan terakhir, apakah hukuman mati termasuk melanggar nilai-nilai Pancasila? Hukuman mati tidak melanggar Pancasila, tetapi jika dilihat dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hukuman mati tidak bisa dibenarkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Melia sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja video wawancara dari teman saya dan salah satu warga yang ada di sekitar rumah saya. Kesimpulannya adalah yang pertama, Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pun dalam Pancasila sebenarnya dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, cara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara saling menghormati antar umat beragama dan tidak merendahkan agama sendiri maupun pemeluk agama lain. Saling mengedepankan sikap toleransi antar masyarakat, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Bergotong royong, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia dan meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang kedua, Pancasila telah diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia bahwa dasar negara itu adalah Pancasila. Yang ketiga, karena sebagian masyarakat tingkat kesadarannya yang masih kurang dan kurangnya toleransi antar masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak pelanggaran-pelanggaran di kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, hukuman mati adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini berlaku untuk kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Namun masih banyak nih yang pro dan kontra terhadap hukuman mati. Lalu, apakah hukuman mati termasuk pelanggaran terhadap HAM? Jawabannya adalah tidak, karena penerapan hukum mati di Indonesia hanya diberlakukan kepada tindak kejahatan yang berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba, yang jelas-jelas sangat merugikan generasi bangsa. Banyaknya korban-korban anak bangsa yang dirugikan oleh narkoba. Maka dengan memberikan hukuman mati itu sudah ikut menyelamatkan dan melindungi HAM orang serta bangsa. Yang kelima, atau yang terakhir, secara umum hukuman mati berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu melanggar, jelas. Karena jika dilihat dari Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, setiap manusia punya hak untuk hidup,
apapun kesalahannya, misalnya bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Untuk itu, hukuman mati berdasarkan nilai-nilai Pancasila sudah jelas melanggar. Baik, teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan dari video wawancara kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi generasi yang berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.